Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, saya Arin. Di video kali ini saya akan menyampaikan informasi atau jadwal penyaluran bantuan sosial tahap 4 untuk PKH maupun BPNT serta bantuan-bantuan lainnya seperti BLT dan bansos lainnya. Jadi pastikan nonton video ini sampai habis dan jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik like dan share ke seluruh sosial media yang Bapak Ibu punya serta klik subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya. Oke, langsung saja di sini di video kali ini saya menyapa teman-teman semuanya atau Bapak Ibu semuanya di suasana yang berbeda, yaitu di alam terbuka. Karena sebenarnya kan untuk pendamping sosial itu tugasnya kebanyakan di lapangan ya. Nah, kalau saya terus-terusan membuat video di dalam ruangan, bisa jadi itu akan menimbulkan pertanyaan dari beberapa netizen atau orang-orang di luar sana bahwa mungkin Mbak Arin ini tidak pernah ya ke lapangan atau kerjaannya di dalam ruangan terus ya. Nah, sedikit informasi, seluruh pendamping sosial itu sebenarnya tugasnya kebanyakan di lapangan atau kebanyakan itu ngumpul-ngumpul dengan KPM. Terkadang untuk di kantor ketika ia mau koordinasi atau ketika ia mengumpulkan data-data atau pemutakhiran data dan membuat surat menyurat lainnya untuk keperluan KPM ini. Ya, langsung saja ya untuk jadwal penyaluran bantuan sosial yang pertama di sini yang akan saya bahas terlebih dahulu, yaitu untuk program Keluarga Harapan atau disingkat PKH. Nah, yang mana untuk PKH ini dalam setahunnya itu terbagi menjadi 4 jadwal penyaluran bantuan sosial, yang mana untuk tahap satunya disebut dengan tahap 1, tapi itu berada di periode bulan Januari, Februari sampai dengan Maret. Kemudian untuk di tahap keduanya itu berada di periode bulan April, Mei sampai dengan bulan Juni. Dan untuk di tahap ketiganya itu berada di periode bulan Juli, Agustus sampai dengan bulan September. Kemudian untuk jadwal di tahap 4-nya itu berada di periode bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, bulan Oktober ini kan sebentar lagi ya, yaitu di bulan depan karena sekarang ini sudah berada di akhir bulan September. Jadi itu artinya untuk penyaluran bantuan sosial PKH ini itu bulan depan, tapi harus diperhatikan lagi ya Bapak Ibu, yang namanya jadwal penyaluran ini kan berada di 3 bulan ya, untuk periodenya 3 bulan. Nah, untuk tahap 4 ini kan periode bulan Oktober, November, dan Desember. Jadi itu artinya kalaupun misalnya dijadwalkan itu cairnya di periode bulan Oktober, November, Desember, bulan Oktober ini bulan depan, belum tentu juga untuk PKH-nya itu langsung masuk di awal bulan Oktober. Bisa jadi itu masuknya di bulan Oktober, atau kalau nggak di bulan Oktober bisa jadi di bulan November, atau bisa jadi juga kalau tidak masuknya di bulan November itu malah masuknya di bulan Desember, atau bertepatan dengan dekat-dekatnya acara Natalan untuk saudara atau saudari kita semua yang merayakannya. Nah, contohnya saja untuk di penyaluran bansos PKH di tahap sebelumnya, yaitu di tahap 3. Nah, seharusnya kan itu di periode bulan 7, 8, 9 ya, tapi kenyataannya itu cairnya di bulan 8, bukan di bulan 7. Jadi untuk periode tahap 4 ini nanti yaitu berada di bulan 10, 11, 12, bisa jadi kalau nggak masuk di bulan 10, mungkin di bulan 11 atau di bulan 12. Nah, itu untuk jadwal penyaluran bantuan sosial PKH. Kemudian lanjut untuk jadwal penyaluran bantuan sosial BPNT atau bantuan pangan non tunai atau BSP atau bantuan sosial pangan. Nah, BSP ini kan namanya transisi dari BPNT ya. Sebenarnya untuk nama programnya itu bantuan pangan non tunai, hanya saja kemarin namanya itu berubah menjadi BSP ketika bantuan sosial BPNT-nya ini tidak cair melalui kartu KKS, melainkan cair berupa uang tunai lewat kantor pos. Tapi sebenarnya nama programnya sama, yaitu bantuan pangan non tunai, hanya saja karena metode penyalurannya berbeda sehingga ada sedikit penyebutan yang berbeda. Untuk yang KPM ini cairnya melalui kantor pos berupa uang tunai itu disebutkan dengan BSP, bukan BPNT. Nah, adapun untuk jadwalnya ini sendiri, kalau sama seperti yang sedang berjalan ini, itu terbagi menjadi 2. Di beberapa wilayah atau di beberapa provinsi itu untuk BPNT-nya tetap masuk melalui kartu KKS dan hanya bisa ditukarkan di agen e-warung terdekat, ditukarkan berupa sembako
sembako. Itu berlaku di beberapa provinsi bagi KPM yang BPNT-nya masuk melalui kartu KKS. Nah, untuk di beberapa daerah lagi itu cairnya melalui kantor pos berupa uang tunai. Dan kalau kita melihat seperti kasus-kasus yang sebelumnya, itu bagi KPM atau di beberapa provinsi yang BSP-nya atau BPNT-nya masuk cair berupa uang tunai melalui kantor pos, itu biasanya per periode juga atau seperti per tahap, kurang lebih sama dengan PKH, yaitu di tahap 3 kemarin adanya di periode bulan Juli, Agustus, September. Kemudian di periode tahap 4-nya nanti bisa jadi juga yaitu berada di periode bulan Oktober, November, dan Desember. Nah, sedangkan untuk di beberapa wilayah atau di beberapa provinsi bagi BPNT-nya yang masuk melalui kartu KKS itu ada yang masuknya 2 bulan sekaligus kemarin ya, yaitu di periode bulan Juni dan Juli. Kemudian ada lagi yang di periode bulan Agustusnya itu cairnya berupa uang tunai melalui kantor pos. Jadi untuk metode pencairan untuk BPNT ini sendiri itu berubah-berubah setiap tahapnya. Namun sebenarnya sesuai dengan juknis penyaluran bantuan pangan non tunai ini itu sebenarnya dijadwalkan masuk ke dalam kartu KKS-nya KPM atau top up ke saldo e-walletnya KPM itu per bulan sebesar Rp200.000. Hanya saja karena beberapa alasan di pusat atau mungkin mengalami beberapa kendala sehingga terkadang untuk penyaluran BPNT ini walaupun melalui kartu KKS itu tidak tepat waktu setiap bulan, melainkan terkadang 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali. Nah, untuk di tahap 4-nya sendiri untuk BPNT ini itu berada di periode bulan Oktober, November, Desember juga. Sedangkan di beberapa provinsi yang BPNT-nya itu masuk melalui kartu KKS itu kemungkinan di bulan Oktober bulan depan ini akan masuk lagi saldo BPNT-nya di dalam kartu KKS-nya Bapak Ibu semua. Nah, selanjutnya informasi penyaluran bantuan sosial BLT atau bantuan langsung tunai. Nah, untuk BLT ini sendiri itu kan termasuk di dalam bansos bukan reguler ya. Yang reguler itu seperti PKH maupun BPNT yang dari pusat. Nah, untuk BLT ini yang saat ini berjalan itu ada 2 jenis BLT. Yang mana yang pertama bantuan langsung tunai dana desa. Kemudian yang kedua yaitu BLT BBM yang saat ini masih berjalan juga. Nah, untuk jadwal penyaluran BLT dana desa ini itu setiap bulan dan anggarannya untuk tahun 2022 ini itu sudah berjalan sejak Januari sampai dengan Desember tahun ini. Dan menurut informasi yang saya dapatkan juga dan apa yang saya saksikan langsung di lapangan juga di beberapa desa yang ada di wilayah kami, itu setiap bulan dicairkan untuk BLT dana desanya, dan untuk bulan ini itu sudah disalurkan di awal-awal bulan kemarin, dan dengar informasi untuk di bulan berikutnya lagi yaitu di bulan Oktober akan mulai dicairkan lagi bagi nama-nama penerima BLT dana desa ini. Jadi simpelnya untuk BLT dana desa ini itu cairnya setiap bulan, untuk periodenya anggarannya itu mulai dengan Januari sampai dengan Desember tahun 2022. Untuk tahun berikutnya di tahun 2023 apakah masih ada untuk BLT dana desa atau tidak? Ya, semoga aja masih ada. Apalagi kalau BLT dana desa ini memang benar-benar bermanfaat untuk masyarakat sekitar. Ya, kalau saya pribadi sih harapan saya, doa saya untuk BLT yang memang benar-benar bermanfaat langsung bagi masyarakat setempat. Ya, semoga saja lancar ke depannya karena itu sangat berarti sekali bagi masyarakat sekitar yang sangat membutuhkan, khususnya bagi masyarakat yang belum masuk ke dalam DTKS atau belum menerima BPNT dan juga PKH. Nah, penolongnya untuk sementara nih sembari memasukkan atau mendaftarkan nama masyarakat tersebut agar masuk ke dalam DTKS. Jadi untuk sementara karena namanya belum masuk ke dalam DTKS atau belum menerima bansos reguler seperti PKH maupun BPNT, ya harus diberikan BLT dana desa dulu, apalagi kalau masyarakat itu memang betul-betul membutuhkan dari segi sosial ekonomi. Selanjutnya untuk jadwal penyaluran bantuan sosial BLT yang kedua ya, yaitu BLT BBM yang saat ini juga sedang berjalan. Nah, untuk BLT BBM ini itu kan anggarannya kemarin mulai bulan September, Oktober, November, Desember, dan sesuai dengan informasi yang sudah disebarluaskan melalui media sosial resminya Kementerian Sosial, di sana disosialisasikan bahwa untuk penyaluran BLT BBM ini karena anggarannya sementara ini yaitu 4
bulan, dan untuk besaran bantuannya sebesar Rp150.000 per bulan, tapi untuk penyalurannya dibagi menjadi 2 kali, yang mana di tahap pertama itu sekaligus diberikan Rp300.000 kepada masyarakat atau di periode bulan September dan Oktober. Kemudian untuk penyaluran berikutnya nanti atau yang kedua nanti yaitu berada di periode November dan Desember, tapi dengar informasi itu nanti disalurkan di akhir tahun, yaitu di bulan Desember. Baiklah, itu saja informasi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Untuk lebih dan kurangnya mohon maaf, dan terima kasih banyak yang sudah menonton video ini sampai habis, serta sampai ketemu lagi dan saya di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.